Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya akan menjelaskan nama dari anggota kelompoknya, yaitu yang pertama ada Ica Miranti Irzan, Fatur Rahman, Muhammad Farhan Abdillah, M. Rizky Ramadan, dan saya sendiri Rizky Barus, dan kemudian ada Rosa Prasti. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu pengenalan MySQL dan bagaimana mengaktifkannya, perintah yaitu DDL, DML, dan relasi bagaimana cara menggunakan DDL dan perintahnya. Dan materi pertama pengenalan MySQL akan saya jelaskan. Pengertian MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System yang menggunakan perintah SQL atau Structured Query Language yang bersifat open source, pembuatan aplikasi yang kompleks dan dapat dijalankan secara dinamis. Database sangat dibutuhkan untuk menyimpan berbagai data dalam bentuk informasi. Kemudian ada fungsi MySQL secara garis besar. Fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada si server yang membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaktifannya. Pertama kita download dulu software XMPP-nya. Setelah diinstal akan muncul control panel seperti pada layar depan. Setelah itu kita start di bagian Fs dan MySQL seperti pada layar depan. Kemudian kita pindah ke CMD dengan membuka start, lalu pilih command prompt. Dan selanjutnya kita akan masukkan kode SQL ya, yaitu cd c.2 garis miring XMPP garis miring MySQL garis miring bin, lalu enter. Kemudian MySQL root, kemudian enter, dan database siap untuk digunakan. Nama saya Muhammad Farhan Abdillah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DDL atau Data Definition Language. Merupakan sekumpulan set perintah yang bertujuan untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut kolom atau field, maupun batasan-batasan terhadap suatu atribut dan relasi atau hubungan antar tabel. Yang termasuk dalam kelompok perintah DDL adalah create, alter, dan drop. Baiklah, saya akan mencoba menggunakan perintah-perintah DDL dimulai dari create database, create table, alter table, dan terakhir drop table. Yang pertama kita ketik create database kelompok 3 titik koma, terus di enter. Kemudian show database, lalu kita enter. Untuk melihat database yang sudah kita buat, kedua kita buat table pada database kelompok 3, ketik use kelompok 3 untuk menggunakan database yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita ketik create table mahasiswa, create table mahasiswa, buka kurung, name integer, buka kurung 11, tutup kurung, koma, nama varchar, buka kurung 50, tutup kurung, lalu kita enter. Kita cek dahulu dengan ketik show tables, lalu kita enter. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu
Kita gunakan alter untuk mengganti nama tabel mahasiswa menjadi data mahasiswa. Dengan kita ketik alter table mahasiswa, rename to data mahasiswa, lalu kita ketik enter. Setelah itu kita cek kembali apakah sudah terganti namanya dengan ketik show tables. Setelah itu kita gunakan drop untuk menghapus table dengan kita ketik drop table data mahasiswa, drop table data mahasiswa, lalu kita ketik enter. Untuk memastikan apakah sudah terhapus, kita ketik show table, lalu kita enter. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai DDL. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai DML. Sebelum menjelaskan menggunakan perintah pada DML, saya akan menjelaskan mengenai pengertian DML. DML adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam tabel basis data, misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Perintah yang umum dilakukan adalah insert, menambah data baru, delete, menghapus data yang sudah ada, update, mengubah data yang sudah ada, dan select, menampilkan data yang sudah ada. Kemudian saya akan mencoba membuat insert dan select menggunakan database yang sebelumnya sudah dibuat. Pertama, kita buat create tabel mahasiswa, name integer, kemudian nama, varchar, titik koma, kemudian kita insert beberapa data dengan cara insert into mahasiswa, name, nama, values, kita masukkan NIM-nya 101 dengan nama Rosa. Kemudian kita masukkan NIM-nya lagi 102 dengan nama Ica. Titik koma, enter. Setelah itu kita gunakan select untuk melihat data yang sudah kita insert dengan cara select from mahasiswa. Titik koma, enter. Selanjutnya untuk penjelasan perintah update dan delete akan dijelaskan oleh Ica Miranti Irzan. Saya Ica Miranti Irzan akan melanjutkan penjelasan mengenai perintah yang ada di DML, yaitu update dan delete. Baiklah, saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana untuk mengupdate atau mengedit data menggunakan perintah update dengan cara update mahasiswa, set nama, sama dengan Ica Miranti, where NIM sama dengan 102, titik koma, enter. Setelah itu, gunakan perintah select untuk melihat data yang sudah diganti dengan cara select bintang from mahasiswa, titik koma, enter. Setelah itu, saya akan mencoba menghapus data menggunakan perintah delete dengan cara delete from mahasiswa,
where NIM sama dengan 102 titik koma enter. Sekian penjelasan dari saya mengenai perintah update dan delete. Selanjutnya untuk materi relation akan dijelaskan oleh Rizky Ramadan dan Fatur Rahman. Kalau saya Muhammad Rizky Ramadan, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai relasi. Relasi merupakan hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Karena di dalam suatu database terdapat tabel-tabel yang saling berelasi berdasarkan kunci utama atau primary key dengan kunci tamu atau kunci kandidat foreign key. Langsung saja kita, sebelumnya kita akan membuat 3 tabel di sini. Yang pertama ada tabel mahasiswa, yang kedua ada tabel mata kuliah atau matkul, dan yang ketiga ada tabel ambil matkul. Yang pertama kita akan membuat tabel mahasiswa. Terus kita buat create tabel mahasiswa dengan NIM integer 11. Selanjutnya ada nama varchar 50 dan ada jurusan varchar 50. Untuk membuat relasinya di sini saya mengambil NIM sebagai primary key. Primary key dalam kurung NIM. Nah, karena kan kita sudah membuat tabel yang pertama yaitu tabel mahasiswa, selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua yaitu tabel matkul. Klik tabel matkul. Kode MK integer 11. Selanjutnya nama matkul varchar 50. Untuk di tabel matkul primary key-nya kita buat di kode MK. Kita masuk ke pembuatan tabel yang ketiga yaitu tabel ambil matkul. Create tabel ambil matkul. Kode MK integer 11. NIM integer 11. Dan semester varchar 20. Untuk yang tabel ketiga di sini primary key-nya kita ambil 2 yaitu di bagian kode MK dan NIM. Nah, selanjutnya untuk pengisian tabel akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fatur Rahman. Saya Fatur Rahman akan melanjutkan mengenai relasi, yaitu untuk menginsert data-data pada tabel yang telah dibuat tadi. Yang pertama yaitu insert di tabel mahasiswa. Kita masukkan 2 data. Data yang pertama yaitu NIM 101 dengan nama Rosa dan jurusan ilmu komputer. Data yang kedua yaitu kita buat NIM 102 dengan nama Ica, jurusan ilmu komputer. Enter.
Kemudian kita insert data pada tabel matkul dengan cara insert into matkul kode MK nama matkul. Kita masukkan datanya yaitu kode MK-nya 201, nama matkulnya basis data. Dan data kedua yaitu kode matkulnya kita buat 202 dan nama matkulnya struktur data. Kita enter. Kemudian kita insert data pada tabel yang ketiga yaitu tabel ambil matkul dengan cara insert into ambil matkul dengan data 201, NIM-nya 101, semester 3. Data yang kedua yaitu kode MK-nya 202, NIM-nya 102 dan semester 3. Dan enter. Nah, setelah itu ini sudah selesai karena ketiga tabel ini sudah saling berhubung karena primary key yang telah dibuat di ketiga tabel ini. Jadi relasi yang terdaftar adalah dari NIM dan kode MK. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.